Perkenalkan, nama saya Arfa Fitza dengan NIM B002558 dari kelompok SGD B5, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi 1.2. Oke, mari kita mulai. Yang pertama ada kolumna vertebralis. Kolumna vertebralis terdiri dari C1 sampai C7, T1 sampai T12, L1 sampai L5, dan os sakrum dan os koksid. Jadi yang pertama ada os atlas. Jadi ciri utama dari os atlas ini adalah tidak punya korpus dan prosesus spinosus dan memiliki fovea dentis. Nah, fovea dentis ini fungsinya untuk bersambung dengan os aksis. Oke, yang selanjutnya adalah os aksis. Os aksis ini ciri khususnya ini memiliki prosesus odontoideus, apekdentis, dan facies articularis anterior yang menonjol di bagian depannya situ. Dan juga punya prosesus spinosus yang besar, kuat, dan bifida. Oke, next adalah vertebralis cervicalis yang ketiga sampai yang keenam. Nah, ini adalah vertebralis cervicalis yang tipikal. Ciri-cirinya prosesus transversus memiliki foramen transversarium yang dilewati oleh arteri atau vena vertebralis. Korpusnya kecil dan lebar, spinanya kecil dan bifida, dan foramen vertebralnya besar yang berbentuk segitiga. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah vertebralis cervicalis yang prominent. Yang ciri khususnya itu prosesus spinosusnya paling menonjol, prosesus transversariumnya paling besar, tapi foramennya kecil. Nah, foramennya tersebut hanya dilewati oleh vena vertebralis. Lalu setelah itu ada vertebrae thoracicae. Nah, cirinya ini korpusnya berbentuk seperti jantung, foramen vertebralnya kecil dan bulat, prosesus spinosus panjang dan miring ke bawah. Lalu khusus untuk vertebra thoracicae ke-12, prosesus transversusnya dibagi menjadi 3 tonjolan, yaitu tuberculum superior yang bagian atas, inferior bagian bawah, dan lateralis yang bagian samping. Nah, 12 vertebrae thoracicae ini ditandai dengan adanya persendian dengan costae, yaitu fovea costalis superior dan inferior plus caput costae, dan fovea costalis procesus transversi, dan tuberculum costae. Jadi perbedaan fovea costalis pada vertebrae thoracicae yang pertama itu ada yang fovea costalis yang pertama, yaitu fovea costalis superior dengan facies articularis berbentuk bulat, dan fovea costalis inferior dengan facies articularis berbentuk semilunaris atau setengah lingkaran. Lalu fovea costalis yang punya vertebra thoracica 2-9 itu fovea costalisnya superior, dan fovea costalis inferior yang keduanya memiliki facies articularis semilunaris yang atau setengah lingkaran. Lalu untuk fovea costalis yang ke-10 yang dengan vertebra ke-10 itu fovea costalis superior dengan facies articularis berbentuk semilunaris. Lalu untuk fovea costalis vertebra thoracicae ke-11 dan 12 fovea costalis superior dengan facies articularis berbentuk bulat. Oke. Setelah itu ada vertebrae lumbales. Nah, cirinya ini korpusnya bentuknya besar dan seperti ginjal. Tidak memiliki foramen transversarium, foramina vertebrae-nya seperti segitiga. Nah, ini bisa dilihat bentuknya seperti segitiga. Terus pedikulusnya kuat dan laminanya tebal. Khusus vertebrae lumbales kelima memiliki prosesus spinosus kecil, bagian ventral korpus lebih rendah dari bagian dorsal, dan kadang melekat pada sakrum atau sakralisasi. Pada vertebrae lumbae 5 ini juga terdapat pelekatan ligamen ilia lumbale. Lalu ada vertebrae sacrales. Nah, di sini kita bisa lihat ada promontorium osi sacri, linea transversae, dan foramina sacralia anteriora. Nah, oke. Lalu di bagian kanan kita juga bisa melihat ada crista sacralis mediana. Crista sacralis mediana. Nah, itu di bagian tengah. Lalu ada crista sacralis lateralis yang di bagian samping. Terus ada foramina sacralia posteriora. Terus juga ada facies auricularis di bagian lateral. Oke. Itu ada vertebra coccygeae. Nah, ini terdiri dari 4 vertebrae. Lalu setelah itu ada discus intervertebralis. Nah, diskus ini fungsinya sebagai peredam benturan pada kolumna vertebrae yang memungkinkan untuk menahan beban. Nah, diskus intervertebralis ini terdiri atas 2 komponen utama, yaitu annulus fibrous atau bagian luar dan nucleus pulposus yang bagian dalam. Oke. Setelah itu ada ligamenta. Nah, ligamenta ini di bagian kanan kita bisa melihat ada ligamentum nucae atau nuchal ligament.
yaitu di bawahnya ada supraspinous ligament. Untuk di bagian kiri kita bisa lihat yang warnanya abu-abu itu namanya anterior longitudinal ligament, dan yang warna ungu di antara bagian tengah itu adalah posterior longitudinal ligament. Lalu setelah itu ada juga ligamenta flava yang warnanya kuning di bagian itu. Terus ada yang hijau muda. Hijau muda itu namanya interspinous ligament. Setelah itu ada yang warnanya lebih hijau itu namanya supraspinous ligament. Oke. Untuk lanjut ke artikulasio. Jadi artikulasionya ini ada articulationes zygapophyales, yaitu adalah artikulasio di antara tulang-tulang bagian tulang belakang, di antara tulang belakang itu. Oke, setelah itu ada artikulasio atlanto-occipitalis dan artikulasio atlanto-axialis. Jadi artikulasio atlanto-occipitalis ini adalah sambungan antara os atlas dan os occipital yang memungkinkan seseorang untuk mengangguk. Iya. Setelah itu ada artikulasio atlanto-axialis, yaitu artikulasio antara tulang atlas dan tulang aksis yang memungkinkan seseorang untuk bergerak tidak seperti ini. Nah, oke. Nah, itu ada, kita lanjut ke plexus brachialis. Plexus brachialis ini adalah anyaman atau dari bahasa Latinnya plexus, ras saraf yang berjalan dari tulang belakang T5 sampai T1, kemudian melewati bagian leher dan ketiak, dan akhirnya ke seluruh lengan bagian atas dan bawah. Oke, jadi kita mulai. Ada nerve yang pertama itu dorsal scapular nerve yang berasal dari C4 dan C5 yang akan menginervasi otot rhomboid dan levator scapulae. Lalu ada long thoracic nerve yang berasal dari C5, C6 dan C7 yang akan menginervasi serratus anterior. Lalu setelah itu ada yang branch to the phrenic nerve yang berawal dari C3, C4 dan C5 yang akan menginervasi otot diafragma. Lalu setelah itu ada nerve to the subclavius yang memiliki awal dari C5 dan C6 yang akan menginervasi otot subclavius. Lalu ada subscapular nerve yang berasal dari C5 dan C6 yang akan menginervasi supraspinatus dan infraspinatus. Lalu setelah itu di lateral cord ada lateral pectoral nerve yang berasal dari C5, C6 dan C7 yang akan menginervasi pectoralis mayor dan pectoralis minor. Lalu setelah itu ada musculocutaneous nerve dari C5, C6 dan C7 akan menginervasi coracobrachialis, brachialis dan bicep brachii. Nah, itu ada lateral root of the median nerve yang dari lateral cord. Itu yang berasal dari C5, C6 dan C7. Oke. Nah, itu lanjut ke posterior cord. Nah, di situ ada upper subscapular nerve dari C5 dan C6 yang akan menginervasi subscapularis bagian atas. Nah, itu ada thoracodorsal nerve C6, C7 dan C8 yang akan menginervasi latissimus dorsi. Lalu ada lower subscapular nerve C5 dan C6 yang akan menginervasi subscapularis bagian bawah dan teres mayor. Nah, itu ada axillary nerve yang berasal dari C5 dan C6 yang dimana bagian anterior atau depan itu akan menginervasi deltoid dan sebagian kecil kulit. Itu yang bagian posterior atau belakang akan menginervasi teres minor dan otot deltoid. Nah, itu ada radial nerve yang berasal dari C5, C6, C7 dan C8 dan T1 yang akan menginervasi triceps brachii, supinator, anconeus, otot ekstensor tangan dan brachioradialis. Itu dari medial cord ada medial pectoral nerve dari C8 dan T1 yang akan menginervasi pectoralis mayor dan pectoralis minor. Nah, itu ada medial root of the median nerve dari C8 dan T1 yang akan menginervasi otot flexor di tangan kecuali flexor carpi ulnaris dan bagian dari flexor digitorum profundus yang ke jari yang keempat dan kelima. Nah, itu ada otot umbilicales yang di tenar eminence yang ada di tangan. Oke, setelah itu ada medial cutaneous nerve of the arm yang berasal dari C8 dan T1. Lalu ada medial cutaneous nerve on the forearm dari C8 dan T1 juga. Lalu ada ulnar nerve yang berasal dari C7, C8 dan T1 yang akan menginervasi otot flexor carpus ulnari yang bagian dua bagian dari flexor digitorum profundus
ya, terus itu otot tangan kecuali tenor muscle and the two lateral lumbrical of the hand. Berarti otot lumbrical yang lateral di tangan yang diinervasi oleh medial nerve. Oke. Nah, itu kita lanjut ke anatomi regiofemoralis. Nah, ini tulang femur. Nah, mari kita mulai dari osa. Nah, di tulang femur ini ada caput femoris. Yang di caput femoris ini ada fovea capitis femoris. Nah, caput femoris ini di bawahnya itu ada column femoris. Nah, di sekitar column femoris ini ada trochanter mayor dan trochanter minor. Tapi di antara dua trochanter itu ada garis yang disebut linea intertrochanterica. Lalu ke bagian belakang ada crista intertrochanterica juga. Terus ada tuberositas glutealis, linea pectina, dan linea aspera. Lalu kita ke bagian bawah. Nah, bagian bawah ini tadi ada yang linea aspera tadi. Terus ada condylus lateralis yang bagian luar dan condylus medialis. Nah, di condylus lateralis itu ada epicondylus lateralis. Nah, di bagian condylus lateralis medialis juga ada epicondylus medialis. Nah, di antara dua kondylus ini ada garis yang disebut linea condylaris. Di atasnya itu ada fascia poplitea dan di bawahnya ada fossa intercondylaris. Oke. Nah, itu kita akan lanjut ke musculi. Nah, yang di bagian femur ini ada psoas major dan iliacus yang biasanya dianggap sebagai satu. Nah, setelah itu kita mulai dari luar, yaitu ada tensor fascia latae, terus ada sartorius, rectus femoris, vastus lateralis, medialis, dan intermedialis. Nah, terus kita lanjut ke paha bagian dalam, yaitu ada pectineus, adductor brevis, adductor longus, dan adductor magnus. Setelah itu kita pindah ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini ada otot, yaitu bicep femoris, yaitu ada yang caput longum dan caput brevis, terus ada semitendinosus dan semimembranosus. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke inervasinya. Jadi musculus iliacus ini akan diinervasi oleh nervus femoralis, dan sedangkan musculus psoas major dan minor ini akan diinervasi oleh plexus lumbalis. Nah, itu yang otot-otot paha bagian depan, yaitu rectus femoris, vastus medialis, vastus lateral, dan vastus intermedius akan diinervasi oleh nervus yang sama, yaitu nervus femoralis. Nah, setelah itu di bagian dalam itu ada musculus gracilis, adductor longus, dan brevis yang sama-sama diinervasi oleh nervus obturatorius. Nah, setelah itu ada adductor magnus, yaitu bagian adductor yang paling besar yang akan diinervasi oleh nervus obturatorius dan nervus ischiadicus. Nah, setelah itu ada lagi musculus obturator externus yang akan diinervasi oleh nervus obturatorius, musculus pectineus yang akan diinervasi oleh nervus femoralis. Nah, kita pindah ke bagian belakang, ada musculus bicep femoris yang caput longumnya diinervasi oleh pars tibialis dari nervus ischiadicus, dan caput brevisnya yang diinervasi oleh pars peroneus communis di bagian dari nervus ischiadicus. Lalu ada musculus semitendinosus dan musculus semimembranosus yang akan diinervasi oleh nervus ischiadicus. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.